selamat datang di BPHN Talks, obrolan seputar regulasi dan isu hukum terkini. Mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya, Nurul Rohma, di acara yang selalu kita tunggu, BPHN Talks. Sahabat BPHN, kita sudah memasuki tahun 2022 dan ini merupakan sebuah berkah yang luar biasa karena Indonesia masih diberikan kekuatan hingga hari ini. Dan untuk menyambut 2022 kita tentu saja dengan semangat baru, dan saya tidak akan sendiri pada hari ini karena kita sudah kedatangan beberapa tamu yang cukup istimewa untuk episode kali ini. Karena saya ditemani oleh 3 orang terkemuka, bapak-bapak yang luar biasa, mulai dari dekan salah satu fakultas hukum di Indonesia dan juga 2 pengamat hukum. Luar biasa bukan? Kenapa spesial? Ini bukan nasi goreng, tapi BPHN Talks yang luar biasa karena telah menghadirkan 3 tokoh penting hukum Indonesia ini. Kita sudah bersama dengan Bapak Hulman Panjaitan selaku Dekan FK UKI. Selamat pagi sahabat BPHN dalam acara BPHN Talks. Siap, Pak Hulman, apa kabar hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dan kita juga sudah kedatangan salah satu pengamat hukum, yaitu Bapak Johnson Pangaribuan. Selamat datang Bapak. Selamat pagi Adinda Nurul, terima kasih banyak atas komunikasi kita pagi ini. Kita ada di BPHN Talks. Selamat pagi, salam sehat. Wah, luar biasa ya semangatnya Bapak Johnson. Dan yang ketiga yaitu pembicara kita ada Bapak Joshua Napitupulu. Selamat pagi Bapak. Good morning BPHN Talks. Selamat pagi Mbak Nurul. BPHN Talks dahsyat. Waduh, dahsyat semangatnya ya ketiga bintang tamu kita pada episode kali ini. Kalau tadi kita pagi ini sebenarnya kita tidak ada briefing sama sekali, sehingga ketiga pembicara kita ini tentunya akan kita hajar pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan semoga seluruh sahabat BPHN dimanapun Anda berada tetap sehat dan semangat untuk menyaksikan BPHN Talks pada episode kali ini. Dan setelah ini kita akan ada beberapa langsung kita wawancara oleh bersama dengan 3 tamu kita, tapi tetap stay tune di BPHN Talks karena sesaat lagi kita akan langsung hajar dengan pertanyaan yang luar biasa. Sahabat BPHN, pembangunan hukum juga dituntut untuk memperhatikan perkembangan global, sehingga diperlukan strategi yang jelas agar pembangunan hukum dapat selaras dengan perkembangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Saya akan masuk pertanyaan yang pertama mungkin untuk Bapak Dekan kita. Siap. Jadi disaksikan juga sahabat BPHN yang merupakan mahasiswa beliau, Bapak Hulman. Saya ingin bertanya, Iya, Pak, silakan. kalau dari kacamata kampus atau akademisi, seperti apa upaya pembangunan hukum nasional yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Baik, sahabat BPHN yang tercinta dimanapun Anda berada, dalam acara BPHN Talks. Nah, pertanyaan yang luar biasa dari Adinda Nurul, ya, bagaimana pembangunan hukum nasional. Nah, institusi pendidikan tinggi, kami sebagai salah satu di dalamnya Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, mempunyai tanggung jawab moral untuk dalam rangka pembangunan hukum nasional yang berkeadilan. Dalam sejumlah baik tataran praktek maupun khususnya tataran di lingkungan akademik, kami berusaha maksimal untuk bertanggung jawab dalam pembangunan hukum nasional, tentunya bersama-sama dengan pemerintah. Dalam hal ini kami melihat bahwa BPHN sebagai tim tank pembangunan hukum nasional di lingkungan KUHAM, itu dari dulu kami berharap dan sudah melihat bagaimana kinerjanya dan tanggung jawabnya dalam rangka pembinaan hukum nasional, khususnya dalam rangka pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Kami di dunia pendidikan tinggi ya menyambut baik dari awal sampai dengan sekarang, ya kami melihat kinerja itu dari BPHN. Selamat untuk BPHN. Luar biasa. Luar biasa, Iya. Pak Hulman. Ini kalau misalnya kita ngomongin akademisi, kemudian kampus, tentunya salah satu mitra juga dengan BPHN ya. Bagaimana dari kacamata seorang pengamat hukum? Apakah sebenarnya sudah semaksimal itu BPHN berperan selama ini? Oke, bagaimana tanggapan dari Bapak Johnson Pangaribuan tentang dengan upaya pembangunan hukum nasional yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BPHN? Terima kasih Adinda, ini pertanyaan yang
sulit, tapi saya akan berusaha untuk menjawab. Sahabat BPHN, di dalam acara BPHN Talks, saya sebagai pengamat melihat bahwa bangsa ini bangsa besar. Yang kedua adalah jumlah pulau di Indonesia itu lebih dari 17.600 pulau. Terdiri dari bahasa yang begitu kompleks dan juga mempunyai adat istiadat di masing-masing suatu daerah. Nah, ini menarik kalau kita berdiskusi mengenai hukum, bagaimana konstruksi hukum yang bisa dijalankan di setiap negara ini adalah mempunyai suatu mekanisme ataupun suatu cara ataupun suatu handling secara nasional. Karena kita melihat begitu besarnya bangsa ini. Oleh karena itu, akademisi dari pihak university ataupun sekolah, begitupun dengan BPHN, tentunya ini ada suatu hal yang mungkin masukan dari kami adalah berkoordinasi terus, berkomunikasi terus untuk menatakan sesuatu peta yang dibutuhkan oleh anak bangsa. Itu menurut saya sebagai pengamat, karena outputnya adalah bangsa ini adalah sejahtera. Oke. Terima kasih Adinda. Siap, Pak Johnson. Dan dari Pak Joshua, kalau misalnya tadi telah disinggung oleh Pak Johnson sendiri tentang kita tuh bangsa yang besar, kemudian koordinasi menata peta yang dibutuhkan oleh bangsa sendiri. Kalau dari kacamata pengamat hukum sendiri, sebenarnya kita seharusnya atau BPHN masukan untuk BPHN sendiri koordinasi dan menata peta yang seperti apa dalam pembangunan hukum? Ya, terima kasih Mbak Nurul. Kalau kita berbicara mengenai pembangunan, ya, kita bicara pembangunan, membangun, build, ya, artinya bagaimana membangun hukum. Itu dimulai dari bagaimana hukum itu didesain, ya, didesain di DPR, ya, bersama presidennya. Kemudian untuk apa hukum itu didesain? Ditujukan kepada siapa? Ya, kalau kita berbicara hukum, berarti hukum itu adalah seperangkat aturan dan peraturan, ya, yang harus dimengerti oleh masyarakat, harus dimengerti oleh rakyat. Nah, sebagai pengamat, kami melihat bahwa bagaimana sekarang ini dengan teknologi seperti ini, podcast atau YouTube atau macam-macam medsos, ya, bagaimana hukum itu yang sudah didesain kemudian sudah disahkan, ya, bisa dimengerti dan ditaati oleh masyarakat dan oleh rakyat. Itu kira-kira Mbak Nurul. Berarti sebuah grand design hukum yang seharusnya bisa dimengerti oleh masyarakat. Berarti sejauh ini kita Indonesia belum memiliki grand design pembangunan hukum atau seperti apa? Ya, tentunya grand design itu sudah ada. Ya, itu kan dari Senayan, ya, itu dari Prolegnas itu sudah didesain hukum-hukum itu. Nah, kemudian disahkan. Kemudian bagaimana hukum itu bisa berjalan di masyarakat ini? Nah, begitu masyarakat ini kan pengetahuannya tidak sama. Ya, pengetahuan masyarakat itu tidak sama. Ada yang hanya tamat SD, ada tamat SMP, SMA, dan pemahamannya. Nah, bagaimana BPHN, ya, sebagai wakil dari pemerintah bisa menjelaskan secara detail, ya, sehingga rakyat betul-betul paham apa itu hukum. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, sangat menarik ya sahabat BPN, karena memang melihat dengan fenomena saat ini ya Pak, bahwa banyak sekali kasus-kasus yang viral, kemudian produk hukum kita yang dipotong-potong dan kemudian disosialisasikan oleh orang yang tidak atau oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak sekali spekulasi di masyarakat yang muncul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, strategi apa yang kedepannya seharusnya perlu dilakukan oleh BPHN dalam rangka pembangunan hukum sendiri? Silakan Pak Hulman. Baik. Sahabat BPHN yang tercinta, Adinda Nurul yang luar biasa, ya, dalam acara BPHN Talks ini sangat luar biasa buat kita. Sesungguhnya peran BPHN seperti di awal tadi saya sampaikan memang sangat dibutuhkan sebagai garda terdepan di dalam pembangunan hukum nasional. Kita masih ingat di tahun-tahun sebelumnya kalau ada namanya GBHN, garis-garis besar haluan negara.
Di situ salah satu ada muatannya pembangunan di bidang hukum. Bagaimana hukum ini dibangun 5 tahun ke depan atau bahkan 20 tahun ke depan. Nah, di situ saya yakin bahwa BPHN sangat berperan untuk mendesain bagaimana pembangunan hukum kita untuk yang akan datang. Kalau dalam istilah pendidikan tinggi namanya ada ius constituendum, artinya bagaimana hukum yang akan datang diciptakan. Karena tentu saja seperti di awal tadi, hukum kita itu sesungguhnya haruslah hukum yang berkeadilan, harus hukum yang berkepastian hukum, dan harus hukum yang bermanfaat. Untuk apa hukum kalau tidak bermanfaat bagi sebagian banyak orang? Jadi sesungguhnya peran BPHN yang sangat diharapkan oleh banyak orang, ya, garda terdepan dalam pembinaan hukum nasional, strateginya adalah mengikat kerjasama dengan beberapa institusi perguruan tinggi. Saya ingat betul bahwa ketika BPHN merumuskan satu naskah rancangan peraturan perundang-undangan, itu banyak menggandeng dunia pendidikan tinggi. Ya, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh BPHN sangat luar biasa. Itu sangat merupakan masukan atau merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai masukan dalam pembinaan hukum nasional. Bagaimana hukum nasional itu di kemudian hari. Ya, kita melihat di jurnal-jurnal di jurnal-jurnal baik jurnal internasional maupun jurnal nasional, bagaimana BPHN melalui, dulu masih ada litbang penelitiannya di sini. Nah, itu kan sesungguhnya melakukan penelitian bagaimana hukum yang hidup dan masyarakat kemudian dituangkan di dalam suatu hukum positif. Jadi itu strategi-strategi yang memang menurut kita merupakan strategi yang luar biasa, ya, untuk menciptakan suatu hukum yang memang bermanfaat, dirasakan oleh masyarakat, tidak lagi seperti ada isu-isu sebagian orang di masyarakat bahwa hukum ini tiba-tiba ada tanpa sosialisasi, tanpa ada proses-proses yang dilakukan. Nah, itu harus dilakukan semua. Kita juga sudah secara hukum positif kita sudah memiliki undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, itu peran BPHN harus khususnya bekerjasama dengan pendidikan tinggi, melakukan kajian-kajian penelitian untuk mengetahui hukum yang hidup dalam masyarakat, karena itulah sesungguhnya hukumnya. Begitu kira-kira Mbak Dinda dan sahabat BPHN yang setia. Luar biasa. Kalau dari kacamata akademis itu memang akan kita melihat normalnya bagaimana hukum itu bisa berkembang kemudian diterapkan di masyarakat, ya, Pak Hulman, ya. Iya. Oke, kalau misalnya dari sisi pengamat hukum sendiri dengan melihat fenomena yang selama ini terjadi dalam waktu terakhir saja banyak sekali kasus hukum yang kemudian disalahgunakan juga. Untuk kedepannya ini mungkin bisa dari Pak Johnson terkait dengan saran untuk BPHN, strategi yang kedepannya seharusnya dilakukan oleh BPHN di dalam pembangunan hukum. Iya, Dinda Nurul, ya. Saya pikir saya menindaklanjuti apa yang dikatakan Pak Dekan. Saya tetap konsisten bahwa negara ini negara besar. Saya akan konsisten bahwa negara ini multi ras, multi agama. Segala sesuatunya menurut pendapat saya mudah sekali bicara mengenai hukum, tapi pelaksanaannya. Saya yakin dan percaya BPHN ini BPHN hebat. I think this is the right time for us, ya, untuk saat ini 2022 maju untuk BPHN, di mana bukan hanya pendekatan terhadap akademisi, tapi tokoh-tokoh adat. Ya, itu penting karena Aceh dengan Papua itu berbeda. Jawa kulturnya berbeda. Sulawesi juga kulturnya berbeda, sehingga saya berpikir dengan apa yang dikatakan Pak Hulman, saya sependapat apabila di sinilah BPHN berperan, ya, BPHN itu berperan, peran aktif di mana tokoh-tokoh adat atau akademisi atau seluruh unsur pemerintahan ataupun desa paham betul bahwa bangsa ini bangsa Indonesia. Dan mempunyai dasar filosofi yang sangat sederhana, yaitu Pancasila. Sehingga di dalam aktivitas kita misalnya online misalnya, kan ini kan hukum online luar biasa, IT, ya, waduh, itu banyak sekali persoalan-persoalan yang timbul. Tapi sejauh mana kita itu paham untuk itu, apalagi di daerah. Nah, saya sebagai pengamat mengatakan bahwa ini waktu yang tepat untuk BPHN. Apalagi Adinda Nurul ini kan salah satu motornya juga dalam memberikan istilahnya awareness ataupun memberikan pendidikan ataupun mengajak getting attention daripada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga sederhana menurut saya, tapi mungkin sulit dilakukan
karena ini membutuhkan loyalty, dedikasi, motivasi, bagaimana membangun bangsa dengan dasar hukum. Karena saat ini sudah bergerak dari zaman penjajahan sampai hukum adat, sampai saat ini modern, di mana semua kita mau pesan apa saja online, mau pinjam uang online, orang mau melahirkan online, semuanya online. Ya, ditambah lagi misalnya perbedaan pendapat antara tokoh-tokoh agama. Ini BPHN saya pikir tugasnya Cukup berat ya Pak ya. cukup berat, tapi saya optimis. Ya. Karena apa? BPHN hebat. Betul. Menarik. Kalau dari Pak Johnson nih kita mendapatkan beberapa poin yang sangat penting. Meskipun kalau boleh dikatakan itu penerapannya sangat sulit karena kita akan melakukan pendekatannya lebih ke sosial budaya Bapak ya. Yes. Karena tadi bagaimana bekerja secara sinergis dengan tokoh adat di daerah dan Sosial dan antropologi. antropologi. Iya. Ya, betul. Iya. Dan kalau misalnya dari Pak Jo sendiri sebenarnya, kalau misalnya tadi kita akan berbicara tentang masyarakatnya, bagaimana dengan pandangan strategi yang seharusnya dimiliki oleh SDM di Indonesia sendiri atau bisa dikatakan BPHN atau dengan pegawai negeri sipil lainnya, strategi yang seharusnya dimiliki oleh kita pemerintah dari kacamata pengamat hukum apa? Terima kasih Mbak Nurul, ini luar biasa BPHN. Menurut saya, ya masyarakat itu kan sangat heterogen, ya. Masyarakat itu cara pandangnya itu berbeda-beda, baik dari sisi suku, dari sisi agama, budaya, dan pengetahuannya ya. Nah, tapi sekarang ini karena dengan teknologi komunikasi yang luar biasa ini, seperti saya bilang di podcast, saya pikir ini buat Kementerian Hukum dan HAM ya, kegiatan-kegiatan seperti inilah yang menjadi corong bagaimana Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini BPHN bisa menyampaikan ya regulasi-regulasi, peraturan-peraturan secara gamblang ya kepada bahasa-bahasa sederhana pada ya katakanlah masyarakat yang di pasar ya, yang membawa oplet, membawa ini gitu ya, dengan bahasa-bahasa mereka, dengan mengundang tokoh-tokoh yang dari berbagai ilmu ya, apakah itu dari musisi, apakah itu mungkin bintang film, psikolog ya, segala macam, untuk bisa membantu menjelaskan ya bagaimana pentingnya hukum itu bagi mengatur ketertiban masyarakat gitu Mbak Nurul. Menarik. Ketiga pembicara kita pada episode kali ini selalu menekankan tentang kerja sinergis, bagaimana bisa bekerja berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menciptakan pembangunan hukum nasional itu lebih masif, dan itu adalah salah satu tugas dari BPHN, bagaimana bisa mensosialisasikan, kemudian juga bisa meningkatkan awareness itu sendiri kepada seluruh masyarakat. Perbincangan kita semakin menarik sahabat BPHN, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di BPHN Talks. Welcome back in BPHN Talks. Sahabat BPHN, semakin seru obrolan kita pada segmen sebelumnya karena kita sudah banyak mendapatkan gambaran terkait dengan strategi-strategi yang seharusnya diambil oleh BPHN ke depannya untuk bisa menciptakan awareness itu sendiri ke masyarakat. Berbicara tentang awareness, tentunya kita akan berbicara tentang budaya hukum. Dalam hal pembangunan hukum nasional, tentu saja tidak lepas dari pembentukan budaya hukum sendiri. Lantas bagaimana pembentukan budaya hukum misalnya di kalangan mahasiswa nih, Bapak Dekan sudah hadir, berarti kan pendekatan kita akan lebih ke kampus. Bagaimana dari sisi kampus sendiri atau di kalangan mahasiswa sendiri, fakultas hukum tentunya, karena mereka kan setelah ini atau harapan kita semua mahasiswa itu pasti menjadi agent of change. Seperti itu. Silakan Bapak. Oke, baik, sahabat BPHN yang tercinta, luar biasa ini acara BPHN Talks. Terima kasih nih Adinda Nurul yang menggugah kita dunia pendidikan tinggi, bagaimana peran dunia pendidikan tinggi dalam menciptakan budaya hukum melalui mahasiswa sebagai agen perubahan.
Bicara mengenai budaya hukum, ya sahabat BPHN yang setia dimanapun kita berada, budaya hukum itu adalah bagaimana sikap seseorang untuk menilai hukum dalam masyarakat. Ya. Nah, fungsi pendidikan tinggi tentunya tidak hanya sekedar membuat mahasiswa pintar, ya, tidak saja mentargetkan IP mahasiswa lulusan itu 3,5 atau bahkan 4. Tetapi lebih dari situ, khususnya bagi Fakultas Hukum punya tanggung jawab moral bagaimana mahasiswa atau lulusannya itu bertanggung jawab untuk sebagai agen perubahan di dalam masyarakat. Tentunya agen perubahan di sini adalah ya dalam rangka mensejahterakan negara atau rakyatnya. Nah, di Fakultas Hukum itu sendiri, ya khususnya di UKI sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, bagaimana peran kami menanamkan nilai-nilai kepada para mahasiswa. UKI itu terkenal dengan kampus Bhinneka Tunggal Ika, kampus Pancasila, kampus anti radikalisme. Nah, itu sudah dideklarasikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, oleh karena itu, ya, untuk mewujudkan impian itu, ya, membekali mahasiswa sebagai agen perubahan, kami di Fakultas Hukum itu menetapkan beberapa mata kuliah yang khusus memang, ya, membentengi mereka dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai sebagai mahasiswa sebagai atau lulusan nanti sebagai agen perubahan. Misalnya, mungkin hal yang baru, ya, di Universitas Kristen Indonesia ada namanya mata kuliah pendidikan anti korupsi. Ya, itu salah satu benteng selain Pancasila tentunya, ya. Kami sangat komit bahwa mata kuliah Pancasila itu dari dulu sampai sekarang, mungkin di tempat lain sudah ada yang tidak mengajarkan itu, tapi di kami tetap masih mengajarkan Pancasila. Ya. Kemudian ada pendidikan anti korupsi, ya. Kemudian ada pemahaman etika, nilai-nilai bagaimana berkehidupan sosial. Nah, itu merupakan bekal mereka, ya, untuk bagaimana mereka nanti di masyarakat, ya, sebagai agen perubahan. Justru seperti di era kepemimpinan presiden yang sekarang ini menciptakan SDM tangguh untuk Indonesia hebat. Nah, kami berperan di situ melalui penanaman nilai-nilai sejumlah itu. Ya, kami berkeyakinan bahwa luaran Fakultas Hukum atau mahasiswa Fakultas Hukum akan menjadi mahasiswa atau lulusan SDM yang tangguh menuju Indonesia hebat. Begitu kira-kira Pak Doro. Ya. Luar biasa ya Bapak Dekan kita, ini sangat bersemangat. Dan Pak Hulman, kalau misalnya kita berbicara tentang mahasiswa, tentunya banyak sekali pergerakan-pergerakan di dalam kampus itu sendiri. Dan mahasiswa tentunya menurut saya memang ketika saya dulu waktu kuliah aja tuh kayak semangatnya untuk bisa nge-spread positivity, kemudian menciptakan awareness di masyarakat tuh juga tinggi. Kalau tadi sudah masuk dalam program pendidikan atau mata kuliah. Bagaimana dengan organisasi internal kampus? Apakah juga ada kegiatan-kegiatan yang memang mendukung pembudayaan hukum itu sendiri? Ada. Jadi di Fakultas Hukum sendiri bicara mengenai organisasi intra yang berada di Fakultas Hukum, kami punya unit kegiatan mahasiswa. Salah satu unit kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum itu adalah Peradilan Semu dan Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa, termasuk LPM, Lembaga Pers Mahasiswa. Nah, itu semua berkinerja atau berkontribusi, ya, bagaimana mereka menghasilkan suatu luaran dalam rangka pembangunan hukum nasional, ya. Akhir-akhir ini mahasiswa kami melalui Suara Mahasiswa, unit kegiatan Suara Mahasiswa, itu sedang mengadakan penyuluhan hukum di daerah Pancoran. Ya, jadi bagaimana bersinergi dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman. Ya, kami secara rutin, ya, juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat karena kami punya desa binaan. Ya, Fakultas Hukum itu punya desa binaan di Desa Cisere, Tiga Raksa, Tangerang. Ya, setiap rutin mahasiswa kami memberikan penyuluhan hukum di sana, bagaimana mereka memahami hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, tentunya didampingi dengan dosen-dosen dan kadang-kala kami menggandeng dari unsur BPHN, ya, mengadakan pelatihan penyuluhan hukum, ya, bagaimana menjadi pemberi bantuan hukum yang diakui oleh undang-undang, ya, bekerjasama dengan BPHN kami sudah melakukan itu. Ya, itulah kinerja mahasiswa kami sebagai agen perubahan dalam membina atau
dalam membangun ya membina pembinaan hukum nasional ini. Begitu kira-kira Mbak Nurul. Luar biasa ya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Ini sebenarnya tetangga sama BPHN. Betul. Ya Bapak ya. Makanya Bapak tidak kena macet kan pagi Oh, ini enggak. karena Jalan dekat kaki. sekali. Baik, sahabat BPHN, luar biasa. Tadi kita sudah mendengar bagaimana peran mahasiswa dan tadi sudah ada endorsement loh untuk teman-teman yang ada internal kampus di UKI. Tadi sudah di-mention, berarti setelah ini semangatnya harus lebih lagi dalam men-share pembangunan hukum atau berperan dalam hukum sendiri, membantu BPHN. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa ternyata juga mahasiswa melakukan penyuluhan hukum. Ini luar biasa. Ya. Kalau dari Pak Johnson, saya tertarik karena dari tadi selalu membahas tentang tokoh adat, kemudian bagaimana di daerah sendiri hukum itu dibangun, dibentuk, dan diimplementasikan. Bagaimana dari sisi Bapak dalam memandang budaya hukum, pembentukan budaya hukum di daerah? Oke, sahabat BPHN dan Adinda Nurul, saya tetap akan konsisten ya bahwa apa yang dikatakan Pak Dekan itu 100% benar. Sebagai akademisi, seluruh orang tua membiayai kehidupan mahasiswa datang ke daerah, ke Jawa, Sulawesi, Kalimantan dengan harapan apa? Anaknya bisa lulus, anaknya bisa bekerja. Tapi poinnya itu bukan untuk kalau kita bicara soal pembinaan hukum nasional. Tidak cukup di situ. Contoh. Saya seorang orang Tapanuli. Dikala saya ada warisan dari orang tua, adat Batak ada yang namanya secara tidak tertulis bahwasanya si bontot yang dapat warisan. Wah, saya dong Pak kalau gitu ya. Saya harus jadi orang Tapanuli sepertinya. Itu artinya harus ada pembinaan mengenai hukum secara nasional. Sehingga apa? Perspektifnya itu sama dengan misalnya katakanlah kecelakaan atau terjadinya suatu hal di Papua, cara penanganannya berbeda. Ya, oleh karena itu menurut saya this is the right time untuk BPHN melakukan terobosan, yaitu yakni misalnya contoh konkret. Apabila kita mau bilang agen perubahan, mahasiswa yang telah terdidik dengan Pak Hulman di university, apapun universitinya, itu bisa mengimplementasikan suatu knowledge atau pendidikan hukum dengan bergandeng dengan BPHN di dalam kembali ke kampung halaman, bisa berdialog dengan kepala adat, bisa memberikan pengaruh ya terhadap environment setingkat misalnya di Aceh ya, di Sumatera Barat yang notabene keras kuat, dia punya ikatan yang solid dari apa leluhur. Di Batak itu yang namanya hukum menurut saya hanya di Jakarta yang hukumnya ya hukum nasional, tapi begitu dia balik ke kamu, dengerin aku, harus begini kau, harus begini. Nenek moyangmu mengajarkan begini, jadi kau jangan macam-macam. Ini menarik di dalam hal mengenai pembinaan masalah hukum nasional. Jadi I believe 100% bahwa pimpinan ataupun staf di BPHN dari saat ini sudah mulai meneropong bahwa pembinaan, ya Badan Pembinaan Hukum Nasional. Oleh karenanya juga bekerja keras dengan DPR ataupun yang lain sehingga mempunyai suatu konklusi yang bisa dijalankan. Bukan nice to have. Bina. Saya percaya kalau logonya BPHN sekarang BPHN hebat. Ya kan, BPHN hebat itu not only slogan, tapi langsung ke persoalannya itu di masyarakat. Jadi kami sebagai pengamat mengatakan bahwa besar harapan kami BPHN nanti ke depan bisa lebih atraktif ya, lebih inisiatif, creativity, sehingga rakyat kita itu betul-betul ada BPHN hebat. Di situ ada siapa? Ada Nurul gitu. Semoga dalam dialog ini bermanfaat buat
sahabat BPHN sahabat semua gitu ya, BPHN. Pak. Ya, oke. Dari perkataan Pak Johnson nih saya jadi kayak mikir mungkin ini sebabnya banyak sekali orang Batak tuh yang menjadi pengacara atau penegak hukum ya, karena memang tekanannya itu sudah ada dari keluarga, udah beda marga, beda tekanan hukumnya sepertinya ya, luar biasa ini. Kalau sama Menarik. marga nggak boleh kawin. Oh gitu. Iya. Berarti saya cari yang marga beda nih. Baik, untuk Pak Jo sendiri, kalau dari segi SDM di pemerintah sendiri, bagaimana Pak Jos memandang bahwa apakah sudah optimal penyuluh hukum? Kalau tadi dari mahasiswa sudah ada yang melakukan penyuluh hukum, kemudian penyuluh hukum yang ada di pemerintahan sendiri juga jumlahnya tidak sedikit seperti itu. Apakah sudah secara nominal atau secara quality ada yang perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan lagi fungsinya ke seluruh masyarakat di Indonesia? Oh ya, terima kasih Adinda Nurul. Ya, memang untuk membuat atau mencetak penyuluh yang qualified, ya itu memang harus serius, ya, karena jangkauannya kan juga luas, spektrumnya juga luas gitu ya. Jadi harus ada satu strategi atau cara-cara yang khusus ya untuk mungkin yang tadi seperti diinikan oleh Pak Dekan atau Pak Johnson ya, dari mungkin bisa melibatkan ya universitas ya yang mungkin lebih paham ya bagaimana mengkomunikasikannya atau melatih para calon-calon yang akan mensosialisasikan hukum ini kepada masyarakat, ataupun di pemerintahan juga itu juga kena banyaknya aturan dan peraturan ya, baik itu di tingkat paling rendah, di tingkat kabupaten, provinsi, dan apalagi di Kementerian itu banyak aturan peraturan yang tidak dimengerti ya. Nah ini juga membutuhkan satu strategi khusus gitu. Baik, menarik sekali karena memang berarti harus dipelopori oleh BPHN untuk menciptakan strategi khusus untuk bisa menyebarkan informasi yang lebih masif lagi terkait dengan hukum di Indonesia. Ya, memang BPHN inilah menurut saya ya satu badan yang benar-benar yang sangat tepat ya. BPHN ini sangat tepat untuk memberikan pencerahan kemana saja, baik itu ke rakyat, ke perusahaan-perusahaan swasta, ke pemerintahan, ya kemana-mana, ya gitu Mbak. Masih. Baik, Pak Jos, pertanyaan selanjutnya, tantangan ke depan dengan adanya akses informasi yang semakin luas. Kemudian masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi, namun belum tentu informasi benar atau tadi ya menimbulkan banyak hoax dan lain sebagainya. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat? Ya, untuk mengedukasi masyarakat itu juga tidak gampang. Ya kita harus memerlukan waktu, proses ya, karena rakyat itu masyarakat itu begitu luas, begitu heterogen ya. Nah tapi sekarang ini dengan adanya teknologi komunikasi yang sudah begitu canggih, saya pikir itu tidak akan begitu masalah. BPHN dengan teknologinya akan menggunakan teknologi terkini, saya pikir akan bisa mengatasi itu. Luar biasa ya, kita tadi sudah untuk mendapatkan bahwa pemanfaatan teknologi itu sangat penting saat ini. Juga peningkatan kualifikasi atau kualitas dari SDM pun juga sangat diperlukan, dan kerjasama atau sinergis, bekerja secara sinergis dengan akademisi, kemudian dengan kampus-kampus. BPHN harus menggandeng seluruh stakeholders untuk bisa menciptakan pembangunan nasional yang lebih hebat lagi di tahun 2022 ini. Baik, kita mungkin masuk ke closing statement. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Dekan terlebih dahulu terkait pembangunan hukum nasional? Baik, terima kasih Adinda Nurul dan sahabat BPHN yang luar biasa dalam acara BPHN Soy Talks ini. Saya melihat bahwa dengan keberadaan Pak Prof. Widodo sebagai kepala badan, ya, kami melihat titik terang untuk peran BPHN sebagai garda terdepan di dalam pembinaan hukum nasional, ya.
BPHN ini merupakan wujud implementasi dari hadirnya negara di dalam pembentukan hukum, ya, sebagai bentuk negara kesejahteraan. BPHN ke depan mempunyai banyak tugas, ya, dan peran-peran strategis lainnya. Oleh karena itu, ya, kami berharap dan berkeyakinan sesuai dengan tagline-nya, khusus di tahun 2020 ini, BPHN hebat, ya, artinya sebagaimana tagline juga diumumkan, ya, semakin pasti, ya, pengayom di seluruh masyarakat, ya. Kami berkeyakinan BPHN akan tetap jaya dan sebagai ujung tombak pembinaan hukum nasional di Indonesia. Berjayalah, berkinerjalah BPHN. Luar biasa. Amin, luar biasa, semangat ini sangat pastinya sahabat BPHN senang nih. Kalau untuk Pak Johnson mungkin closing statement-nya. Oke, Singkat saja. terima kasih Dinda. Ya, saya sangat singkat saja. BPHN ini menurut pendapat saya adalah sangat strategik. Ya. Potensi besar di 2022 di mana BPHN ini bisa membuktikan bahwa ini lembaga bukan main-main. Dan saya yakin dan percaya di bawah pimpinan Pak Profesor Widodo dan stafnya yang hebat-hebat, apalagi dengan yang baik hati Adinda Nurul dan timnya dan krunya, 100% saya percaya BPHN 2022 adalah tonggak sejarah yang paling hebat. Maju terus BPHN. Luar biasa. Dari Pak Jos, silakan Pak Joshua. Iya, kalau saya melihat 2 poin ya, Mbak. Pertama, BPHN ini menjadi school of law dalam arti yang sesungguhnya dan dalam arti yang seluas-luasnya. Itu. Kedua, BPHN itu menjadi center of excellence, ya, khususnya di bidang hukum, ya. Dan saya yakin dalam Prof. Widodo, ya, yang begitu humanis, ya, seorang profesor, seorang guru, ya, saya yakin BPHN ini seperti dikatakan oleh Pak Ulman, Pak Dekan, dan Pak Johnson, saya yakin sekali Pak BPHN ini akan menjadi corong yang luar biasa di Indonesia. Luar biasa sahabat BPHN, sudah kita dengar closing statement dari masing-masing pembicara kita pada episode kali ini. Luar biasa, banyak sekali. Pagi ini masih sangat pagi menurut saya, dan kita sudah mendapatkan suntikan semangat dari bapak-bapak pembicara kita. Sudah ada Pak Hulman Panjaitan, kemudian terima kasih Pak Johnson Pangaribuan dan Pak Joshua Napitupulu yang sudah hadir pada hari ini di episode kali ini. Luar biasa, banyak sekali masukan yang kita dapat, dan tentunya dalam membangun atau membentuk pembangunan hukum nasional ini sangat diperlukan banyak peran dari semua pihak, baik itu dari pemerintah, kemudian akademisi, kampus, dan seluruh masyarakat juga untuk bisa kita suksesi pembangunan hukum nasional ini. Untuk itu jangan lupa untuk terus nonton di YouTube channel kita BPHN TV. Dengan adanya episode kali ini kita sudah mendatangkan pembicara-pembicara yang luar biasa, jadi jangan sama sekali dilewatkan. Apalagi sudah ada Pak Dekan, berarti setelah ini akan ada banyak mahasiswa yang nonton. Siap, ini Pak, pasti. Mahasiswa UKI ini langsung di-share nih sama Pak Dekan. Baik sahabat BPHN, jangan lupa untuk terus saksikan BPHN TV, BPHN Talks, kemudian jangan lupa untuk selalu follow dan pantengin Instagram kita dan semua sosial media yang dipunyai oleh BPHN. Sahabat BPHN, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan selalu stay di BPHN Talks. See you!